Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di program acara Hikmah Kamilah, Memperindah Nafsani dan Rohani. Kali ini saya bersama beliau Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah akan membahas tema tentang rahasia rizkimu yang mudah. Mohon Iya. Monggo Pak Kiai. Ya. Ini tema rahasia rizkimu yang mudah ini, siapapun sebetulnya ingin kaya Pak Ustadz. Okay. Ingin rizkinya mudah, ingin rizkinya lancar, ingin usahanya maju, ingin usahanya menghasilkan rizki yang banyak barokah. Oleh sebab itu dalam tema ini saya ambilkan ayat 3 surah Hud yang sehubungan dengan yumati'kum mata'an hasana. Allah Ta'ala memberikan kesenangan, Allah Ta'ala memberikan kenikmatan yang baik kepada orang yang betul-betul ahli istighfar. Untuk itu saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Wa anistaghfiru, dan hendaklah kamu meminta ampun rabbakum kepada Tuhanmu, summa tubu ilaihi, dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, yumatikum mata'an hasana ila ajalim musamma. Yumatikum, niscaya dia akan memberikan kenikmatan, mataan, dengan kenikmatan yang baik, dengan kenikmatan yang sesungguhnya, hasanan yang baik, ila ajalim musamma, hingga kepada waktu yang telah ditentukan, ila mata hingga niscaya dia memberi kenikmatan yang baik secara terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Wa yu'ti ini disambungkan kepada lafal yumatikum. Kepada lafal yumatikum itu dijazmkan menjadi jawabnya amar. Lafal yu'ti itu juga diatopkan kepada lafal yu'tikum. Wa yu'ti, dan dia akan memberikan kulladzi fadlin, kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, bentuk balasan fadlahu, keutamaannya. Wa in tawallau, jika kamu berpaling, fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Ini ayat ini memberitahukan kepada kita sebagai para pembaca Al-Quran, ketika wa anistaghfiru, jika hendaknya kamu memperbanyak baca istighfar, ya, kepada Tuhan kamu, minta ampunan kepada Tuhan kamu. Kemudian summa tubu ilaihi, kemudian taubat.
Kita diperintahkan untuk banyak membaca istighfar, kita diperintahkan untuk banyak taubat. Kalau kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, itu apa dapatnya? Jaminannya apa? Orang biasanya kan kalau mau melakukan sesuatu akan dapat apa kan gitu. Akan dapat apa saya melakukan seperti ini? Jaminannya apa? Kalau saya melakukan seperti ini akan dapat apa? Akan dapat jaminan apa? Akan dapat kucuran apa dari hasil kerja saya? Itu orang yang, apalagi orang yang senantiasa hitung-hitungannya dengan materi, itu akan ada hitungan seperti itulah. Kalau saya melakukan ini, nanti dapatnya apa? Hasilnya apa? Nah, ini kita diperintahkan wa anistaghfiru. Artinya beristighfarlah kamu, minta ampunlah kamu rabbakum kepada Tuhan kamu, tsumma tubu ilaihi, kemudian kembalilah kepadanya. Kita diperintahkan untuk mohon ampunan dan kita senantiasa diperintahkan untuk taubat kepadanya. Kalau kita ahli istighfar, minta ampunan kepada Allah, kita ahli taubat, kita senantiasa kembali kepada Allah, dijamin bagaimana? Yumatti'kum mata'an hasana. Yumatikum, maka dia memberikan kesenangan. Mataun itu artinya kesenangan. Ad-dunya mataun, ya. Wa khairu mataiha al-mar'atus sholihah. Akan diberi kenikmatan, akan diberi kesenangan. Yumatikum, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesenangan, akan memberikan kenikmatan kepadamu, mataan, dengan kesukaan, dengan kesenangan yang sesungguhnya, hasanan dan baik. Jadi orang yang ahli istighfar, ahli kembali kepada Allah, maka jaminannya akan mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan apa yang diharapkan. Hingga kapan itu Allah Ta'ala mengucurkan kesenangan ini, mengucurkan kebahagiaan ini, mengucurkan kemudahan rizki itu? Hingga kapan? Ila ajalim musamma, hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau bahasanya ila ajali musamma itu lebih kita dapat memahaminya, ila ajali musamma, hingga akhir hayat. Karena kehidupan di dunia ini kan kehidupan yang fana. Fana itu ya dengan dasar wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, wa'bud, sembahlah rabbaka Tuhan kamu hatta ya'tiyakal yakin, hingga kematian mendatangimu. Berarti ajali musamma adalah kematian. Jadi kalau ahli istighfar, ahli taubat kepada Allah, maka jaminannya yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Kemudian Rasulullah juga memberikan solusi kepada kita. Kita itu manusia, yang manusia itu sendiri dilahirkannya sudah membawa masalah. Membawa masalah untuk siapa? Membawa masalah untuk setan, untuk iblis. Karena manusia itu menjadikan iblis merasa tersaingi. Berarti manusia itu penciptaannya saja lahir dari masalah kesombongan iblis. Allah Ta'ala menciptakan manusia yang supaya apa? Supaya meluruskan. Jadi kelahiran manusia itu dari kesombongan iblis. Allah menciptakan manusia, wa'alamu matubduna wa kuntum taktumun, itu loh di surah Al-Baqarah dari Qadiyah itu kita bisa pahami. Setelah Allah Ta'ala membuktikan bahwa ada makhluk yang sombong itu dengan wujudnya manusia, ini kan berarti menjadi masalah. Akan tetapi masalah diciptakannya manusia itu sebab dalam hadis qudsi, laulaka, kalau bukan karena kamu Muhammad, laulaka, kalau bukan karena kamu Muhammad, lamaktul aflak, niscaya aku tidak menciptakan alam semesta. Nah, terciptalah cahaya Muhammad. Kemudian Allah menciptakan manusia pertama yang disebut Adam, dan ini sudah pernah dibicarakan terciptanya dalam video, terciptanya manusia ketiga. Nah, baginda Nabi ini memberikan solusi kepada manusia yang seperti kita, yang isinya masalah, isinya kesedihan, isinya kesusahan, isinya kesempitan. Dalam sabdanya beliau mengatakan, menyabdakan, man aktsara minal istighfari. Man, barang siapa, aktsara, memperbanyak,
minal istighfari, dalam membaca istighfar astagfirullah. Apa ini jaminannya? Orang yang memperbanyak istighfar itu jaminannya apa? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Ja'alallahu, Allah menjadikannya lahu kepada orang yang memperbanyak baca istighfar itu min kulli hammin, dari segala sesuatu yang menyusahkan, faraja, tempat pelepasan. Ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami kesusahan, kita mengalami kepanikan, kita banyak baca istighfar, farajan, Allah Ta'ala menjadikan tempat pelepasan, ada pelepasannya. Makanya ya kalau bisa ya minimal ya sesuai dengan hadis Rasul, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marratin, dalam sebuah hadis. Tubu, bertaubatlah kamu ilallahi kepada Allah, fa inni, maka sesungguhnya aku atubu senantiasa bertaubat ilaihi kepadanya fi kulli yaumin, setiap harinya mi'ata marratin, 100 kali. Berarti baca istighfar lebih baik astagfirullah wa atubu ilaih minimal 100 kali. Ini yang masuk dalam kategori aksaro, man aksaro, barang siapa memperbanyak. 100 banyak enggak Ustaz? 100 banyak ya. Nah, 100 itu banyak sesuai dengan hadis tadi. Fa inni atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marratin, 100 kali. Nah, jaminannya tadi ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, ketika kita punya kesusahan, kesedihan, kebingungan, kegundah gulanahan. Ya biasanya kalau Ustadz, ya kalau orang yang masih seperti Ustadz masih muda kan banyak gundah gulana. Nah, banyak gundah gulana, galau. Nah, ini obatnya itu Ustadz, banyak istighfar. Wa min kulli dhaiqin makhraja, dan segala sesuatu yang menjadikan kita sempit, makhraja, ada solusinya, ada jalan keluarnya. Kita sudah mentok banget jalannya, kita tidak menemukan dari mana kita akan dapat ini, dapat itu. Mentok, semuanya mentok. Oh, kenapa harus bingung? Kan Rasulullah sudah memberikan resepnya supaya kita tidak mengalami kementokan, kegagalan dan kegagalan. Nah ini wa min kulli dhaiqin makhraja, dan dari segala sesuatu yang menyempitkan, makhraja, ada solusinya. Ketika kita memperbanyak istighfar, maka kita akan senantiasa menemukan solusi dan solusi. Khususnya solusi yang sedang kita hadapi, solusi yang senantiasa memberikan kita tidak merasa tertekan oleh sesuatu apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, istighfar itu warazaqahullahu min haitsu la yahtasib. Warazaqahu, dan Allah Ta'ala, warazaqahullahu, dan Allah Ta'ala memberikan rizki kepada orang yang memperbanyak istighfar ini, min haitsu la yahtasib, dari manapun rizki itu tanpa adanya hitung-hitungan. Artinya ketika orang itu memperbanyak baca istighfar, maka rizkinya sangat banyak, tidak dihitung-hitung lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyoh ambil gitu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rizki yang banyak, rizki yang mudah, coba kita memperbanyak baca istighfar, karena ini resep dari baginda Nabi, konsep dari baginda Nabi, tinggal kita percaya apa tidak. Yang namanya amalan Ustaz, yang namanya amalan itu hubungannya dengan keyakinan. Dengan keyakinan, dengan kesungguh-sungguhan. Minimal kita dalam mengamalkannya ada Pak, niat yang ikhlas, kemudian yakin dalam mengamalkannya, kemudian kita ada konsep mujahadahnya, dan kita perlu menerapkan akhlaknya. Nah, menerapkan akhlak supaya mudah rizkinya bagaimana? Orang itu menginginkan rizki dari Allah. Ya tidak sekonyong-konyong akan dapat rizki begitu saja tanpa adanya pancingan. Kalau kita ingin mendapatkan rizki yang banyak, ya kita mancing dengan pancing yang besar. Bagaimana? Kita sedekah. Yang namanya rizki mudah itu sebab sedekah. Coba kita lihat di surah At-Tolaq ya. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahullah. Wa man, barang siapa qudira alaihi rizqu, rizkinya dibikin seret oleh Allah, falyunfik, maka hendaknya infak.
Mimma ataullah, dari segala sesuatu yang Allah Ta'ala telah memberikannya. Kita punya uang 10.000, infakkan 2,5%-nya, artinya 10-10-nya berapa? 2.500. Kalau kita punya uang 100.000 ya, itu tadi 10%-nya kan berarti 2.500. Kalau kita punya uang 10.000 berarti 250 perak. Itu kita sedekahkan. Dengan pancing yang seperti itu, itulah rahasia rizki kita yang mudah. Kalau kamu rizkinya ingin mudah, baca istighfar, banyak tobat kepada Allah, dan sedekah. Berarti kuncinya ada 3. Baca istighfar, taubat kepada Allah, bersedekah. Itulah rahasia rizkimu yang mudah, wahai kawan. Saya kira cukup, Ustaz. Ya. Demikianlah penjelasan mengenai tema pada kali ini tentang rahasia rizkimu yang mudah. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Amar Maulana bersama beliau Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.